Salam dalam kasih Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur boleh berjumpa kembali melalui rehat Renungan Harian Toraya Minggu 13 Agustus 2023. Hari ini adalah hari Tuhan, layak hormat kemuliaan hanya bagi Dia. Dan sebagai anak-anak ketebusannya adalah wajib bagi kita untuk berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan saudara-saudara seiman kita lewat pujian dalam doa dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di hari ini firman Tuhan kembali menyapa kita. Dengan hati yang bersyukur kita berdoa. Bapa di sorga, firman-Mu ya dan amin, firman kebenaran yang akan menjadi bahagian kami di hari ini. Layakkan kami menerima firman-Mu dan biarlah firman-Mu merubah kehidupan kami, semakin menguatkan iman kami dalam percaya dan berharap hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mazmur 85 ayat 9 sampai 14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah, sungguh Tuhan hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sungguh pertolongannya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaannya tinggal di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan tanah kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan Ia menjejakkan kakinya di jalan itu. Amin. Tema rehat di hari ini, mengatasi kebodohan, mendekatkan diri pada Allah. Tentunya sangat ironis antara kebodohan dan bagaimana bergaul akrab dengan Allah. Sobat Rehat berbicara tentang kebodohan, itu berarti bahwa acap kali kita memakai salah kepandaian yang Allah berikan bagi kita. Ataukah juga sebuah kebodohan ketika kita memakai nalar kita untuk sebuah keputusan yang salah, keputusan yang keliru. Bahkan Alkitab berbicara bahwa kebodohan yang paling sederhana, ketika manusia itu mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Mazmur 85 ini menjadi sebuah peringatan bagi Israel untuk tidak kembali kepada kebodohan. Tidak kembali kepada kebodohan artinya bahwa umat Allah sungguh-sungguh pernah dirubahkan hidupnya. Umat Allah sungguh-sungguh dengan sadar mengakui Allah sebagai Tuhan, pemimpin kehidupan mereka satu-satunya. Dan memang bacaan kita ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan di Persia. Sobat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, pemazmur memberikan penegasan bahwa nasib sial yang terjadi pada bangsa Israel semata-mata karena kebodohan mereka sendiri.
Allah tidak merancangkan kita menjadi anak-anaknya yang bodoh. Allah mau supaya kita mengenal Dia dengan baik dan benar. Allah mau supaya kita hidup dari berkat-berkat-Nya. Tetapi dikatakan, umat Allah itu karena kebodohan mereka sendiri. Artinya mengundang kehancuran, mengundang kesalahan yang terulang terus-menerus, sehingga semakin jauh dari hadapan Allah. Karena itu pemazmur menasihatkan bahwa kebodohan itu bisa diatasi hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah, mengakui Dia sebagai Tuhan dan juga takut kepadanya. Bahwa Allah itu sumber damai dan keadilan bagi kita. Pemulihan bangsa Israel sesudah pembuangan. Ketika mereka mendekatkan diri dan mau mendengarkan suara Tuhan sebagai sumber hidup dan sumber berkat mereka. Sobat Rehat, dengan firman ini pun kita diajak, kita diberikan semangat untuk hidup baru. Atasilah kebodohan itu dan berikan tempat bagi Allah menuntun kehidupan kita. Berikan tempat bagi Allah berbicara dari dalam kehidupan ini. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur bahwa di hari ini dimungkinkan untuk berada di sekitar firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan berbicara tentang kebodohan dan kiranya kami tidak jatuh ke dalam kebiasaan yang sama dialami oleh umat Allah dalam bacaan di hari ini. Tetapi oleh percaya dan oleh pengharapan kepadamu, kami boleh diubahkan meninggalkan kebiasaan, kepercayaan yang sia-sia, meninggalkan keinginan sendiri. Lalu mulai hidup baru, mulai hidup mengandalkan Tuhan, takut di hadapan Tuhan lewat karya kerja, kehidupan, dan pelayanan kami. Bapa Sorgawi, di hari ini berkati peribadahan umat-Mu. Berkati umat-Mu yang tidak memungkinkan beribadah karena berada di tempat-tempat yang lain atau karena kondisi lain. Mungkin saja anak Tuhan yang sementara dalam kondisi yang sakit, anak Tuhan yang berduka, anak Tuhan yang betul-betul mengalami beban kehidupan yang berat. Cara Tuhan tidak pernah terbatas untuk mengasihi mereka, dan kiranya kebodohan tidak semakin melemahkan mereka, tetapi tetap percaya dan mengakui bahwa berjalan bersama dengan Tuhan ada pemulihan yang sesungguhnya. Bapa di sorga, lanjutkan kasih-Mu di sepanjang hari ini. Ampuni segala dosa keterbatasan kami lewat tutur sapa, pikiran, dan tindak tanduk kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.